Setelah tadi kita lakukan perkalian secara dot, sekarang kita hitung bagaimana cara mengalihkan dua buah vektor secara cross atau cross product. Oke, cross product adalah biasanya digunakan untuk vektor yang terdiri dari 3 komponen. Jadi ada X, ada Y, ada Z. Ya. Kemudian jika dua buah vektor dikalikan secara cross, dia akan menghasilkan vektor baru atau vektor lain. Jadi kalau secara skalar, secara dot akan menghasilkan skalar, tapi kalau secara cross akan menghasilkan vektor baru. Sebut saja misal vektor baru ini adalah C misalkan. C ini akan memiliki sifat C tegak lurus dengan vektor A, dan C ini juga akan ortogonal atau tegak lurus dengan si B. Kriterianya adalah ini, hasil dari vektor C-nya. Oke, misal kemudian ibu punya vektor A adalah punya komponen. Oke, kita gambar dulu. Oke, ini sumbu X dan sumbu Y. Ini sumbu X-nya, ini sumbu Y-nya. Oke, ibu punya si A misalkan tegak lurus di sini aja, wes. Ini adalah A. Komponennya X-nya 4, Y-nya 0, Z-nya 0 kan gitu ya. Oke, kalau ini X atau Y, posisi Z bisa Anda bayangkan adalah keluar dari kertas atau masuk ke kertas. Ingat dulu Anda pelajaran fisika ya. Ya, jadi X, Y, Z-nya adalah arah masuk atau keluar dari kertas. Oke, kemudian kita punya si B. B ini misalkan posisinya adalah di sini. Misalkan random aja di sini wes. 2,4. Ini adalah si B. Komponen X-nya adalah 2, komponen Y-nya adalah 4, komponen Z-nya adalah 0. Oke, kita akan mencari si C, apakah arahnya keluar kertas atau masuk ke dalam kertas dan berapa magnitudenya. Oke, cara mengalihkannya secara cross. Cara mudahnya adalah Anda gunakan bentuk matriks 3 baris 3 kolom. Kolom pertama adalah komponennya si C. I mewakili X, J mewakili Y, dan K mewakili Z. Baris kedua adalah tempatnya komponennya si A, yaitu 4, 0, 0. Baris ketiga komponennya si B, yaitu 2, 4, 0. Oke, kita kalikan. Jika kemudian mereka akan menghasilkan C sebut saja, maka akan ada komponen I, J, dan juga K. Kita cari koefisien masing-masingnya. Untuk I tandanya adalah plus, untuk J tandanya min, untuk K tandanya plus. Jadi plus, min, plus. Kita cari yang I. I dicari dengan cara mencari determinan ketika matriks bagian I-nya ditutup. Anda lihat di sini tersisa 0, minus 0 kan gitu ya. Sama dengan 0. J dicari adalah pada saat kolomnya si J Anda tutup. 4 kali 0, 2 kali 0 kan gitu. Dikurangkan sama dengan 0. K, ya tentu saja Anda tutup yang ini kan gitu ya. Maka Anda punya 16 minus 0 plus 16. Oke. Nah, Anda perhatikan berarti C ini adalah sebuah vektor yang komponennya adalah 0, 0, 16. Kalau Anda dulu masih ingat, kita bisa menentukan arahnya ini menggunakan aturan tangan kanan atau right hand rule. Jadi jika A dikalikan B, A kali B, arahnya ke sana. Anda bisa pakai tangan kanan Anda adalah dari A ke B, A ke B. Tandanya adalah keluar dari garis positif, Z positif. Ya. Jadi
Makanya di sini adalah ketemunya 16 karena arahnya adalah keluar dari kertas mengikuti aturan tangan kanan. Oke, jadi di sini C adalah keluar dari kertas. Seperti ujung panah ya, jadi kayak tip of arrow, jadi ujungnya panah kan bisa kita pakai titik. Kalau masuk Anda pakai tanda X seperti ujung belakangnya panah gitu ya. Oke, jadi itu cara mencari hasil perkalian secara cross. Nah, perlu Anda ingat bahwa kalau dalam dot product A dot B, hasilnya akan sama dengan dibalik karena perkaliannya berupa skalar. Nilainya pasti akan sama. Tapi kalau cross A cross B dengan B cross A, hasilnya tidak akan sama, tidak akan ekivalen. Magnitudenya akan sama, tapi arahnya berbeda, directionnya berbeda. Kita coba. Ya. Bagaimana kalau kita balik B cross A? Ya, sebut saja akan menghasilkan D misalkan. Menghasilkan matrik D. Vektor D. Oke, caranya sama. Ada I, J, K. Komponen B adalah 240, komponen A adalah 400. D, hasil perkalian keduanya adalah plus I minus J plus K, kan gini. Oke, I kita tutup yang I-nya. 0 ya. 0. J kita tutup yang J. 0 juga. 0 kurangi 0. 0. Nah, kita lihat yang K. 0 minus 16. Minus 16. Jadi D akan menghasilkan vektor 0, 0, minus 16 ya. Anda perhatikan di sini 16, di sini minus 16. Karena apa? Karena jika B dikalikan ke A, posisinya kan seperti ini. Ya. Tangan kanan. Jadi dari B ke A. Masuk. Jadi vektor D adalah masuk ke arahnya, positif. Jadi tidak sama hasil perkalian secara crossnya. Oke.